Anda tahu, ketika kita melihat hasil ronsen di rumah sakit, itu kan ada ekspektasi tentang kepastian absolut ya. Maksud saya, lengan Anda sakit, lalu ronsen menunjukkan ada retakan putih di tulang, Ya, sangat jelas. betul, dokter bisa langsung nunjuk ke layarnya dan bilang, nah itu dia masalahnya. Sangat mekanis, hitam dan putih. Sayangnya dunia nyata itu jarang banget ngasih kita garis patahan yang serapi itu ya. Benar sekali. Terutama, belakangan ini. Ketika kita mencoba mengurai informasi di era modern, batasnya seringkali kabur. Tepat. Dan ketika kita melangkah masuk ke lanskap politik hari ini, melihat bagaimana media beroperasi, mesin ronsen itu rasanya udah lama rusak. Kita dihadapkan pada realitas yang sangat keruh. Setuju. Nah, dalam eksplorasi mendalam hari ini, kita bakal mencoba menjernihkan sedikit kekeruhan itu. Kita punya tumpukan transkrip yang akan kita bedah dari sebuah saluran komentar politik, namanya Midas Touch. Tapi, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus menyamakan frekuensi dulu. Ini sangat krusial buat Anda yang mendengarkan. Materi sumber kita hari ini tuh berasal dari saluran yang sangat partisan. Sangat partisan. Ya, mereka punya posisi yang jelas. Mereka berhaluan kiri dan pastinya sangat kritis terhadap sisi spektrum politik yang lain. Tapi mari kita perjelas posisi kita di sini. Kita sama sekali tidak mengambil sisi manapun. Kita bukan sayap kiri, bukan sayap kanan. Betul, kita tidak memvalidasi pandangan dunia dari sumber tersebut. Anggap aja kita berdua ini mekanik netral ya. Kita cuma buka kap mesin dari argumen mereka, ngelihat secara objektif nih komponen-komponennya kerjanya gimana. Kita menganalisis mesinnya, bukan peduli kemana mobil ini mau disetir. Persis. Tugas kita hari ini murni melihat fakta apa yang mereka gunakan, klaimnya apa, dan pola apa yang bisa kita tarik dari situ. Dan pola yang bakal kita temukan hari ini tuh bener-bener gila. Kita bakal bahas peta pemilu yang diubah secara senyap, insiden penembakan yang ternyata cuma teater, harga tomat yang melonjak tajam karena pupuk. Krisis pupuk ya? Iya, krisis pupuk. Dan pada akhirnya, perang diplomasi internasional yang anehnya dibalas lewat video musik rap. Oke, mari kita urai ini. Kita mulai dari fondasinya dulu. Peta pemilu. Nah, ini hal yang sering dianggap ngebosenin sama publik. Padahal, ini instrumen paling mematikan dalam politik ya. Manipulasi daerah pemilihan, atau istilah teknisnya, gerrymandering. Menurut sumber kita, pemilih di Virginia itu baru dia nyetujuin peta kongres yang baru lewat referendum yang ketat banget. Dan peta ini pro-demokrat didukung sama Gubernur Abigail Spanberger dan mantan Presiden Obama. Implikasinya lumayan masif di sana. Masif banget. Sumber kita nyatet kalau peta baru ini diproyeksikan bakal ngehapus kursi Republik dari 5 menjadi sisa 1 doang. Wow. Iya kan? Partai Republik jelas marah dan nyebut ini perebutan kekuasaan. Tapi Demokrat bilang, loh kami ngelakuin ini karena kalian udah ngelakuin hal yang sama di Texas dan North Carolina. California juga baru aja ngelolosin yang mirip-mirip. Putusan Mahkamah Agung negara bagian ya. Tapi, saya mau tanya mekanismenya dulu. Gimana caranya Anda bisa ngehapus 4 kursi legislatif cuma dengan narik-narik garis di peta? Orang-orang yang milih kan masih sama. Itu pertanyaan bagus. Mekanisme utamanya itu bertumpu pada 2 taktik. Istilahnya packing dan cracking, mengemas dan memecah. Oke, gimana tuh? Bayangin Anda punya daerah yang isinya 100.000 pemilih dari partai lawan. Taktik pertama, packing. Anda memampatkan semua pemilih lawan itu ke dalam satu distrik aja. Aha. Jadi mereka bakal menang telak di distrik itu, mungkin dapat 90% suara. Tapi sisa suara mereka tuh kebuang percuma di situ. Oh, saya paham. Dan partai Anda bisa menang di 4 distrik sisanya dengan margin tipis. Jadi mereka dikasih 1 kemenangan besar, tapi kalah di semua tempat lain ya? Betul sekali. Nah, taktik kedua itu cracking. Anda memecah basis kekuatan lawan itu dan ngebaginya ke 5 distrik yang berbeda. Wah, dipecah-pecah. Iya, alhasil di setiap distrik, pemilih lawan cuma jadi minoritas, 40%. Mereka nggak pernah bisa menang 1 kursi pun. Ini murni matematika geospasial. Ini gila sih. Jadi ini tuh nggak kayak main monopoli di mana ada pemain yang curang pakai uang mainan. Ini lebih mirip, perlombaan senjata. Iya, eskalasi. Kayak prinsip mutually assured destruction di Perang Dingin. Kalau Texas ngegambar peta yang ngehancurin Demokrat demi 5 kursi, ya otomatis Virginia dan California bakal bales pakai amunisi yang sama kan? Pertanyaannya, apakah ini perlombaan menuju dasar
Atau emang sistemnya dirancang buat dimanipulasi dari awal? Yang menarik di sini adalah reaksi strukturalnya. Sumber kita menyoroti Dewan Redaksi Wall Street Journal. Media warisan yang sangat konservatif itu, milik Rupert Murdoch. Iya, mereka. Secara mengejutkan, mereka nulis opini yang nyalahin Presiden Trump secara langsung atas hancurnya kursi Republik di Virginia. Tunggu, kok bisa ke Trump? Menurut mereka, karena ketamakan Trump waktu ngedorong peta radikal di Texas demi 5 kursi tambahan itu, dia justru ngasih legitimasi buat Demokrat untuk ngelakuin hal yang sama di Virginia. Tunggu dulu. Apakah Wall Street Journal benar-benar nyerang Trump karena mereka peduli sama etika demokrasi, atau cuma karena taktiknya gagal dan jadi bumerang? Kalau dari sudut pandang analitis, ini murni kalkulasi kerugian. Media warisan ini biasanya santai aja kalau taktik manipulasi aturannya berhasil. Oh, tentu saja. Tapi ketika taktik yang Anda dorong itu malah merugikan partai Anda sendiri secara nasional, sekutu media bakal langsung cari kambing hitam. Ini nunjukin keretakan besar di ekosistem narasi konservatif. Menarik. Dan kalau sebuah partai udah mulai kehilangan kendali atas peta pemilu dan media sekutu mereka mulai berbalik, apa yang terjadi? Berdasarkan sumber kita, kalau Anda nggak bisa menang main angka, Anda pindah ke teater. Betul, menggeser pertempuran ke tontonan publik. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Mari kita bahas insiden di acara White House Correspondents' Dinner atau WHCD. Iya, insiden keamanan itu. Kalau Anda cuma baca judul beritanya, Anda bakal mikir ada baku tembak di lobi gedung. Tapi fakta dari sumber kita beda jauh. Terduga pelakunya, Cole Allen, itu ditangkap di pos pemeriksaan paling luar. Di lantai yang berbeda kan? Ya, beda lantai. Dia bahkan nggak pernah ada dalam jarak yang bisa membahayakan Presiden Trump. Secara objektif, itu kan berarti sistem keamanannya sukses besar. Ancaman ditangani di ring terluar. Tapi narasinya diputar balik 180 derajat. Sumber kita ngasih sorotan tajam ke wawancara program 60 Minutes dari CBS. Oh, wawancara Norah O'Donnell itu. Betul. Di rekaman amatir saat kejadian, kelihatan kepanikan di mana Trump dievakuasi dan jatuh ke lantai. Tapi waktu wawancara, Trump bantah dia jatuh. Dia bilang agen Secret Service cuma, meminta dia turun ke lantai. Dan jurnalisnya? Norah O'Donnell nggak mencecar sama sekali. Klaim itu dibiarin lewat gitu aja. Ini adalah jebakan klasik dari jurnalisme akses. Nah, ini dia. Saya sering mikirin ini. Media arus utama sekarang tuh udah kayak tamu VIP di klub eksklusif. Mereka takut banget dicoret dari daftar undangan. Takut kehilangan akses. Iya. Mereka mending ngorbanin fakta daripada kehilangan akses eksklusif buat wawancara sama orang berkuasa. Soalnya tanpa akses itu, jurnalisnya kehilangan nilai komersial di mata stasiun TV-nya. Jadi pertanyaannya dibikin lembek. Kelihatan banget. Apalagi waktu topiknya pindah ke pelaku penangkapan. Ternyata pelakunya punya manifesto yang nyebut Trump sebagai, pedofil dan pemerkosa. Reaksi Trump pasti meledak. Marah besar. Di depan kamera, Trump bilang dia udah dibebasin dari semua tuduhan itu, termasuk dokumen Epstein. Dan dia nyebut O'Donnell sebagai aib. Langsung dihina secara personal di situ? Iya. Terus gimana reaksi jurnalis sekelas O'Donnell setelah dihina? Dia malah nutup wawancara dengan bilang terima kasih karena Trump udah datang ke acara itu dan jadi, suara pemersatu. Daripada mengonfrontasi pakai fakta catatan pengadilan, jurnalisnya milih mundur. Dan lihat gimana teater ini dieksploitasi habis-habisan. Trump langsung pakai insiden ini buat nyerang kelompok protes damai No Kings di luar gedung. Terus dia juga nuntut supaya dibangun Golden Ballroom atau ruang dansa emas baru pakai uang pembayar pajak dengan alasan keamanan. Kalau kita mundur selangkah, ini tuh pengalihan isu tingkat tinggi. Media secara nggak sadar bantu mengubah penangkapan rutin di luar gedung jadi sebuah epik drama tentang betapa bahayanya jadi elit politik. Memonopoli oksigen di ruang publik ya? Betul. Selama publik berdebat soal apakah Trump itu jatuh atau disuruh tiarap, nggak ada yang nanya soal kebijakannya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terbesarnya, realitas fundamental apa yang sebenarnya lagi ditutup-tutupi sama teater Golden Ballroom ini? Karena di saat elit politik pada sibuk bahas diri mereka sendiri, sumber kita nyodorin data ekonomi yang benar-benar mencekik masyarakat. Angka yang nggak bisa dimanipulasi dengan sekedar retorika. Datanya brutal banget. Tingkat kebangkrutan pertanian di AS itu naik 46% tahun ke tahun. Luar biasa. Di wilayah Midwest, jantungnya pertanian AS itu naiknya gila-gilaan sampai 70%. Terus inflasi bahan makanan. Harga tomat, tebak naik berapa? 102%. Wah,
Sayuran lain rata-rata naik 90%. Dan yang paling ngeri itu biaya dasarnya. Diesel naik 88%, dan pupuk urea harganya melonjak 2 kali lipat, jadi $900 per metrik ton. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, rantai kausalitasnya sangat mekanis ya. Publik kan biasanya cuma ngeluh pas lihat harga tomat mahal di supermarket. Ya, cuma lihat harga akhir. Tapi inflasi ini tuh bukan sekedar karena cuaca buruk. Ini mulainya dari pasar energi. Coba jelasin ke saya, gimana caranya harga diesel dan pupuk bisa bikin 70% petani Midwest bangkrut secepat itu? Begini, pertanian modern itu sepenuhnya bergantung pada energi fosil. Diesel itu bukan cuma buat truk pengiriman barang, diesel itu darah yang ngegerakin traktor, mesin panen, sampai sistem irigasi besar. Oke. Ketika harga diesel naik 88%, margin keuntungan petani langsung habis. Nah, terus kita masuk ke pupuk urea. Urea itu sumber nitrogen yang jadi fondasi hasil panen. Pembuatannya butuh energi besar. Sangat besar. Urea itu diekstrak dari gas alam lewat proses industri yang berat. Begitu harga gas alam dan energi industri naik, pabrik pupuk terpaksa nurunin produksi karena biayanya nggak masuk akal. Jadi pasokan ureanya langka? Ya, pasokan anjlok, harganya langsung meledak 2 kali lipat jadi $900 per ton. Petani itu kejepit. Mereka harus bayar energi dan pupuk yang mahal banget, tapi supermarket nggak mau beli jagung mereka dengan harga 2 kali lipat. Karena konsumen nggak sanggup beli. Betul. Akhirnya petani kehabisan uang tunai dan bangkrut. 70% lonjakan kebangkrutan di Midwest, dan di saat yang sama wilayah Great Lakes kayak Michigan, Illinois, Ohio itu lagi siap-siap ngadepin lonjakan harga bensin 25–65 sen. Itu beban yang sangat berat buat kelas pekerja. Pertanyaannya, apakah ini semua cuma murni hasil kegagalan kebijakan politik domestik saat ini, atau ada krisis global yang dijadiin senjata politik? Sebenarnya itu kombinasi keduanya. Tekanan rantai pasokan global emang nyata. Tapi, poin utama dari sumber kita adalah keparahan dari kelemahan ekonomi ini tuh sengaja ditutupi oleh drama para elit. Dijadiin anestesi sosial ya? Tepat. Ngisi siklus berita pakai kepanikan artificial soal acara makan malam itu jauh lebih gampang daripada harus ngejelasin ke publik kenapa pupuk harganya $900 per metrik ton. Dan kalau drama domestik belum cukup buat nutupin harga tomat, buku panduan politik selalu punya satu bab terakhir. Ciptakan krisis internasional. Mengalihkan perhatian ke luar negeri. Tapi bagian yang ini tuh kedengeran kayak fiksi komedi yang absurd banget. Kita beralih dari harga diesel lokal ke geopolitik Iran. Ya, diplomasi via media sosial. Jadi sumber kita ngejelasin ada insiden di mana Trump tiba-tiba ngadain pertemuan darurat di Situation Room. Narasinya, ada usulan rahasia dari Iran, katanya mereka mau nunda negosiasi nuklir kalau blokade laut AS dicabut. Sesuatu yang kedengarannya sangat krusial. Tapi Medastage dan pengamat independen langsung nuduh kalau ini murni manipulasi pasar. Manuver yang disebarkan lewat reporter Axios Barak Ravid cuma buat bikin fluktuasi saham. Ngasih ilusi seolah ada terobosan diplomatik gede untuk nenangin pasar lokal, padahal di lapangan tuh nggak ada kesepakatan apa-apa. Yang lebih gila lagi, Trump terus masuk ke acara Fox News dan bikin klaim yang, bikin insinyur perminyakan geleng-geleng kepala. Soal pipa minyak itu. Iya, dia bilang blokade laut AS itu sukses besar, sampai-sampai minyak Iran bakal numpuk, dan dalam 3 hari, pipa-pipa minyak bawah tanah mereka bakal secara mekanis meledak dari dalam. Ultimatum yang spesifik banget, 3 hari. Ini konyol banget kan? Para pakar minyak kayak Daniel Davis langsung ngebantah keras. Analogi saya tuh gini, ini kayak mikir kalau wastafel dapur Anda mampet, airnya bakal neken pipa sekuat tenaga sampai fondasi rumah Anda meledak berkeping-keping. Nggak masuk akal secara fisika. Ini fiksi ilmiah. Memangnya gimana sih infrastruktur perminyakan kerja pas ada blokade pelabuhan? Hal ini memunculkan pertanyaan penting soal pemahaman infrastruktur dasar. Infrastruktur modern itu punya sistem mitigasi berlapis. Mereka punya pressure relief valves, katup pengaman. Oke, jadi ada pembuangan tekanannya. Betul. Kalau kapal tanker nggak bisa merapat, tekanannya nggak bakal tiba-tiba ngancurin pipa, aliran minyaknya dialihkan. Iran punya tangki penyimpanan darat yang masif, cukup buat berbulan-bulan. Dan kalaupun penuh, ya mereka tinggal nutup katup dan matiin pompa dari sumur. Sesederhana itu. Analisis Davis bilang, kalau teori pipa meledak itu benar, negara-negara teluk lain yang pernah kena gangguan logistik pasti udah meledak semua fasilitasnya dari dulu. Minyaknya berhenti, iya,
tapi pipanya nggak meledak kayak bom. Jadi ini murni ancaman palsu di panggung global. Terus gimana respon Iran? Biasanya kan negara merespons pakai nota diplomatik atau ngerahin angkatan laut ya. Tapi Iran tahu, kalau mereka balas pakai kekuatan militer, itu justru ngasih apa yang musuh mereka pengen. Alasan buat perang beneran. Ya, yang bakal berhasil ngalihin isu domestik Amerika. Jadi respons Iran ternyata media sosial. Mereka merilis apa yang cuma bisa disebut sebagai perang meme psikologis. Perang asimetris. Mereka bukan cuma ngebantah klaim negosiasi. Mesin propaganda mereka ngeluarin video Lego yang ngejek evakuasi Trump di acara makan malam itu. Terus mereka merilis video musik rap, video rap judulnya Ghosts in the Empire buat ngejek klaim blokade laut. Memakai budaya pop musuhnya sendiri sebagai senjata. Ada juga narasi guillotine class yang sengaja nyinggung soal tuduhan Epstein. Tujuannya terang-terangan buat nyulut kemarahan kelas pekerja Amerika terhadap pemimpin mereka sendiri. Mereka bahkan ngerilis kompilasi video Trump masa lalu. Video kompilasi saat dia pamer ya? Ya, video panjang di mana Trump ngebanggain kalau dia paling tahu segalanya. Lebih tahu soal pajak, soal konstruksi, ISIS, bahkan dia ngeklaim lebih tahu soal energi terbarukan dibanding ahlinya. Meruntuhkan kredibilitas pakai ucapan orang itu sendiri. Sementara itu di level negara, Iran kan terus mainin strategi pertahanan suci mereka. Satu suara ya. Betul. Mereka memproyeksikan kalau 3 cabang pemerintahan mereka bersatu penuh mengendalikan Selat Hormuz. Ini nunjukin evolusi dalam perang informasi. Nggak butuh rudal lagi. Alat paling mematikan sekarang bukan hulu ledak, tapi pelecehan otoritas. Tujuannya meruntuhkan legitimasi sang pemimpin di mata rakyatnya sendiri. Mengubah ancaman besar jadi bahan tertawaan global. Persis. Geopolitik sejati itu kan soal tawar-menawar logistik. Itu nggak bisa dimenangin pakai gertakan huruf kapital di Twitter atau klaim teknis yang melanggar hukum fisika. Kalau Anda ngancam pakai pipa meledak, Anda cuma bakal dijadiin lelucon yang bikin posisi tawar Anda lemah. Oke, mari kita tarik napas sebentar dan lihat benang merahnya. Kita udah ngebahas taktik ubah peta pemilu buat ngamanin kursi, lalu perpindahan ke teater media dengan jurnalisme yang kehilangan taringnya, Drama yang menutupi realitas. dan teater itu nutupin fakta nyata kalau di bawah sana petani dihancurin sama pupuk harga $900. Pas isu domestik mentok, diciptakanlah krisis geopolitik yang ironisnya dibalas pakai video rap dan meme. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda? Bagi Anda yang mendedarkan, keterampilan paling penting di era ini adalah mengenali pengalihan. Saat Anda lihat ada tontonan yang mancing emosi di berita, jangan kepancing dramanya. Terus harusnya gimana? Tanyakan ini, apa yang sedang tidak dibicarakan? Kegagalan struktural apa yang lagi ditutupin sama tirai asap ini? Dan itu ngebawa kita ke pemikiran terakhir yang perlu Anda renungkan. Perang narasi sekarang ini dimainkan lewat algoritma dan meme internet. Tapi infrastruktur yang menjaga peradaban kita tetap hidup, logistik pelabuhan, katu pipa minyak, rantai pasokan pupuk buat ladang jagung, itu semua bukan fiksi. Itu hukum fisika dan ekonomi. Tepat. Pemeliharaan infrastruktur itu ngebosenin dan nggak pernah viral, tapi tantanya masyarakat kita runtuh. Jadi pikirkan ini, di masa depan yang disetir oleh manipulasi digital, apakah dunia kita akan dipimpin oleh mereka yang paham mekanika dunia nyata, atau kita bakal nyerahin kendalinya ke siapapun yang bisa jadi content creator paling provokatif di internet? Silahkan direnungkan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.